Ya, brother. Ya. Ini punya tugas kedua nih, brother, membahas tentang 2 Samuel. Baik. Ya, pada yang pertama ini, maksudnya di pasal pertama ini, membahas tentang kesedihan Daud akan kematian Saul maupun sahabatnya Jonathan ya, yang dia sudah anggap sebagai saudaranya sendiri. Dan yang luar biasa adalah dia bahkan katanya di sini membuat lagu khusus untuk Saul dan Jonathan, betapa dia sedih sekali. Dan waktu itu juga bahkan yang membunuh Saul, mungkin saya nggak tahu apakah secara langsung dia bunuh atau tidak, justru dihukum sama Daud. Karena Daud itu sangat menghargai juga, walaupun dia dikejar-kejar oleh Saul, dia tetap merasa bahwa Saul itu diurapi ya. Dan dia sangat konsisten dalam hal ini, brother. Betul. Kita bisa membandingkan Daud ini dengan Yoab, brother. Yoab itu telah membunuh Abner, panglima daripada tentara yang berpihak kepada Saul. Begitu juga dia membunuh Amasa yang menggantikan dia menjadi panglima. Buat Yoab, membunuh itu sesuatu yang biasa di dalam peperangan. Tetapi juga dia terbiasa atau dia juga dengan mudah melakukan itu di antara komunitas Israel ataupun ketika suasana damai. Dia juga yang membunuh Absalom, begitu. Betul. Nah, ini yang tidak sama dengan Daud. Daud membunuh dalam peperangan karena memang itu masih dalam konteks di mana orang Israel harus mengusir semua orang-orang yang ada di tanah perjanjian sesuai dengan rencana Tuhan. Dan itu dalam konteks itu oke, dapat diterima. Tetapi membunuh saudara sendiri dalam komunitas Israel itu adalah dosa. Membunuh di luar daripada konteks mengusir orang penyembah berhala keluar dari tanah perjanjian, membersihkan penyembahan berhala, itu boleh. Gitu, brother. Jadi kalau kita lihat dari orang-orang yang ada bersama dengan Daud pun ada juga orang dari bangsa-bangsa lain, gitu. Tapi mereka kan sudah menyembah Allah bangsa Israel. Mereka sudah tidak menyembah berhala, tidak masalah. Jadi sebenarnya ini peperangan Tuhan, peperangan rohani, peperangan iman, bahwa mereka harus membersihkan bangsa-bangsa lain atau membersihkan wilayah tanah perjanjian dari penyembahan berhala, gitu. Jadi konteksnya di sini lebih kepada religius, gitu kan. Tetapi untuk Yoab tampaknya mudah begitu membunuh Absalom, membunuh Abner, membunuh Amasa. Ini yang tidak dimiliki, ini yang tidak ada pada Daud, dan itu bagus. Dia tidak mau membunuh. Tapi Yoab punya alasan, brother ya. Punya alasan juga, artinya untuk kestabilan juga dia ada, misalnya dia curiga dengan Abner, ataupun juga mungkin dengan Absalom, kalau nggak diberhentikan juga, mengganggu kestabilitasan ini kan Israel. Benar, tetapi itu membuat wibawa raja berkurang. Ya. Contoh, raja mengatakan, jangan dibunuh, ikut aja dulu. Dan dia bilang, Abner aman, kamu bisa pulang. Ya ikut aja dulu. Amasa dipilih jadi panglima, ya ikut aja dulu, jangan dibunuh. Kan gitu. Ya, betul juga ya, terlihat Yoab nggak Yoab begitu ini. Tidak respect. Terjadi juga ketika nanti kepemimpinan akan diarahkan atau dialihkan kepada Salomo. Dia ikut-ikutan untuk mendukung Adonia tanpa sepengetahuan Daud bersama Imam Abiatar untuk mendukung Adonia menjadi raja tanpa sepengetahuan Daud, gitu. Nah,
Jadi itu yang berbeda antara Yoab dan Daud. Daud tidak suka membunuh orang Israel, orang dalam komunitas Israel, dalam konteks aman, damai, tidak berperang, dia tidak mau lakukan. Dia pernah lakukan, dan itulah kejatuhannya, yaitu membunuh Uria, salah satu dari 37 perwira yang terbaik. Itulah kesalahan fatal dia pada pasal 11, langsung pada pasal 12 daripada 2 Samuel, langsung dilanjutkan dengan cerita tentang konsekuensi dan hukuman disiplin yang diberikan Tuhan kepada Daud. Hanya dalam satu pasal saja. Beda satu pasal, pasal 11 sampai pasal 12 langsung terjadi konsekuensi dan hukuman kepada Daud. Karena dia membunuh Uria. Karena dia membunuh Uria, gitu. Ini dalam artian memiliki istri banyak ini pada saat itu tidak ada larangan atau bagaimana ya, brother? Jadi, tapi artinya mungkin di kalangan raja saja atau bagaimana? Sebenarnya tentang poligami di masa Perjanjian Lama, kita bisa melihat, kita bisa mencatat di sana bahwa ada anugerah Allah terhadap poligami. Ada anugerah Allah terhadap poligami. Hanya jangan mengambil istri orang lain, seperti yang dilakukan Daud terhadap Uria. Seandainya Batsheba masih single atau seorang janda, mungkin nggak masalah. Tapi karena dia masih mempunyai suami, Batsheba masih mempunyai suami, Uria, yang juga berjuang untuk Daud di medan pertempuran, bahkan sangat loyal dengan Daud, diajak makan, diajak minum, nggak mau pulang ke rumah. Bahkan diajak minum sampai mabuk gitu. Tapi tetap saja menunggu di depan. Sengaja di depan pintu gerbangnya Daud. Karena apa? Karena loyalitas yang diajarkan Daud sudah sangat luar biasa, sehingga ketika Daudnya korup, kualitas itu masih ada pada Uria. Itu sama seperti kita mengajarkan anak kita hal yang baik, begitu kita tidak baik, anak kita tetap baik. Jadi dia mengajarkan Uria untuk tidak berperang, sementara 36 perwira terbaik ada berperang. Buat Uria ini janggal, dan dia merasa sedih. 36 perwira yang terbaik maju berperang, saya di sini sendirian. Saya tidak terbiasa melakukan hal ini. Begitu. Saya tidak biasa pulang ke rumah, sementara perwira-perwira yang lain maju berperang. Begitu. Ya, ini sejak dia mengambil istri Uria ini, Batsheba, betul-betul di situ dia mendapatkan hukuman ya, brother ya. Betul, jadi hanya dalam satu pasal saja, pasal 11 kejatuhan, pasal 12 konsekuensi berjalan. Karena ada sistem nilai, sepertinya ada sistem nilai yang turun ke bawah begitu. Sehingga Amnon memperkosa adik tirinya Tamar yang merupakan adik dari Absalom, lalu Absalom mendendam, lalu Absalom membunuh Amnon, dan kemudian memberontak terhadap Daud. Begitu. Jadi mulai saat itu terjadi banyak sekali bencana di dalam istana, di dalam kehidupan bangsa Israel. Waktu baca ini agak ngeri juga ya, artinya satu keputusan yang keliru diambil Daud, walaupun Tuhan tetap memegang janjinya terhadap Daud, tapi ada banyak hal yang terjadi dalam hidup dia yang akhirnya dia sendiri jadi susah gitu kan, gara-gara itu kan. Betul.
Ini namanya nikmat membawa sengsara kan? Nikmat membawa sengsara. Nikmat duniawi, kedagingan, dosa, mengakibatkan sengsara. Salah mengambil keputusan. Pasal 1 sampai pasal 10, Daud ini luar biasa. Inilah gambaran pemimpin teokratis yang luar biasa, yang takut akan Tuhan, yang benar-benar rohani, yang benar-benar luar biasa. Tetapi pasal 11, dia tidak ada ikut berperang, dia tidak pergi berperang, dan kemudian dia juga berpikiran cabul, berpikiran zina, lalu dia juga memanggil istri Uria itu dan melakukan hubungan zina, melakukan hubungan seks dengan dia. Begitu. Ya, brother. Ini kita kembali sedikit ke belakang. Itu waktu dia menari-nari itu kan, Ya, Saul punya siapa? Saul punya putri itu yang juga istri dia kan, ya, Mikal. mengetahui, akhirnya mendapatkan hukuman, brother. Ya, Mikal. Ngeri kali ya. Mikal itu menertawakan dia karena dia menari. Dikatakan pada terjemahan, satu terjemahan dikatakan dia telanjang, tetapi dalam terjemahan lain dia sebenarnya mengenakan kain yang minim lah, ya. Oh, oke. Ya, mengenakan kain cuman minim memang kainnya. Tetapi buat Mikal itu seperti seolah bahwa Daud itu merendahkan dirinya dan mempermalukan dirinya. Tetapi Daud tidak berpikir demikian, dia justru sangat menghormati, sangat bergembira, sangat meninggikan Tuhan, sehingga dia bersikap seperti itu. Ya, maka kemudian Mikal itu akhirnya ya tidak mempunyai anak, dikatakan di sana. Tidak ada anaknya. Betul. Dari Mikal ini. Saya ada melihat satu hal yang, apakah dikatakan di sini, bisakah kita menyimpulkan bahwa hukuman itu bisa terjadi karena perilaku kita? Jadi artinya dosa kita dan perbuatan kita bisa terjadi gitu kepada orang lain ataupun keturunan kita. Maksudnya kan ini bisa, sepertinya saya bisa menyimpulkan seperti itu. Bagaimana menurut brother? Ya, karena kita percaya bahwa penulis diilhami oleh Roh Kudus, seperti yang dikatakan dalam surat Petrus bahwa setiap orang penulis-penulis itu, penulis-penulis kitab suci itu, mereka menulis bukan atas dasar pemikiran mereka semata, tetapi oleh dorongan Roh Kudus mereka berbicara atas nama Allah. Sehingga ketika dia mengatakan itulah yang mengakibatkan dia tidak mempunyai anak, kita bisa mempercayai di dalam konteks mereka. Tapi tidak berarti bahwa dalam setiap kehidupan orang Kristiani kita bisa mengatakan hal seperti itu. Okay. Karena penilaian ini kan penilaian yang diilhami. Penilaian ini adalah penilaian yang berwibawa karena Roh Kudus gitu, sehingga kita bisa percaya itu. Tetapi tidak berarti bahwa setiap orang tidak punya anak kita bilang berarti kamu ada masalah begini-begini. Tidak ada buktinya begitu, brother. Oke. Ya. Ini di pasal 6 kita sudah pernah bahas juga tentang Asa yang mati ya, dia memegang tabut Allah ini. Ini suatu hal yang ini juga nih, artinya bahkan Daud marah gitu kan. Ya. Tuhan kenapa mati gitu kan? Ya, Uza. Ya. Jadi ini masih berkaitan dengan yang tadi, mengapa Daud ketika membawa tabut itu dia bersikap seperti itu, karena dia benar-benar ingin berubah cara penanganan daripada membawa tabut ini. Nggak mau asal-asalan lagi. Kalau waktu Uza membawa itu kan sepertinya sangat casual sekali mereka.
sangat biasa penanganannya. Dan Usa tampaknya bukan orang Lewi yang harusnya bisa memegang tabut itu juga. Jadi cara penanganan yang ideal sebenarnya adalah ketika Daud membawa itu. Dan mereka tidak melakukan seperti itu. Mereka melakukannya begitu biasa, menganggap enteng gitu kan. Menganggap enteng. Lalu ketika Tuhan mengizinkan Uza untuk mati karena dia sembarangan saja memegang yang mana mungkin dia tidak punya otoritas untuk itu, tidak mempunyai hak untuk itu. Sehingga dia mati. Walaupun intensinya mungkin baik. Karena kan akan tergelincir ini. Ya kan? Mereka bawa di kereta, di atas kereta. Kereta lembu kalau saya tidak salah. Itu. Begitu, Bro. Jadi intensi yang baik tidak selalu berhubungan dengan maksud Tuhan. Ya? Betul. Tuhan. Betul, intensinya mungkin daripada tabut ini terjatuh. Tapi dari awalnya cara membawanya juga udah nggak benar. Cara yang benar itu adalah cara seperti Daud membawa. Harusnya begitu. Dengan sikap hati yang sungguh-sungguh, respect, sikap hati yang memuji Tuhan, bersyukur, meninggikan Tuhan, kan harusnya begitu. Bukan asal-asalan. Waktu tabut itu dibawa menyeberang sungai Jordan kan juga nggak asal-asalan itu bawanya. Gitu, brother. Wow. Ini saya di pasal 7 ini. Ada, kan kalau nggak salah itu dibilang bahwa Daud itu mau bangun rumah ya. Ya. Kemudian Tuhan mengatakan bahwa keturunannya. Cuman yang saya mau tanya ini berhubungankah dengan Yesus atau ini Salomo gitu? Maksudnya adakah keturunannya yang nanti maksudnya ke Yesusnya secara tidak langsung atau bagaimana ya? Saya hanya ingin membenarkan cara berpikir saya aja. Tentang Salomo ini kan bahwa dia nanti yang akan membangun bait suci. Yang merealisasikan pembangunan bait suci. Tetapi yang memegang tahta untuk selamanya, karena tidak mungkin Daud ini tidak mungkin Salomo menjadi raja selamanya karena usia kan terbatas. Iya. Yang menjadi raja untuk selamanya hanya mungkin adalah Yesus. Sebagaimana janji Tuhan juga kepada Yehuda. Sebagaimana janji Tuhan juga kepada Abraham. Begitu. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa melalui keturunannya maka bangsa-bangsa akan diselamatkan. Tuhan berjanji kepada Yehuda bahwa keturunannya akan menjadi pemimpin yang hebat. Tuhan berjanji kepada Daud bahwa keturunannya akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Itu hanya mungkin jika Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah keturunan Yehuda dan keturunan Daud. Begitu. Di luar daripada itu tidak ada yang mungkin, tidak ada yang memenuhi syarat untuk bisa hidup selama-lamanya. Karena syarat menjadi raja selama-lamanya, dia harus hidup kekal. Dia tidak boleh terbatas usia. Salomo terbatas usia. Begitu. Jadi saya kalau dengar hal-hal seperti ini, saya jadi gimana ya, terharu juga maksudnya. Bisa bayangkan ini gitu, brother. Betul. Jadi artinya memang ini bagian dari rencana Tuhan juga semua. Cuman ini, brother, kan Daud selalu dikatakan bahwa mempunyai man after God's own heart.
God's own heart. Itu gimana tuh, brother? Apa yang membuat ini statement ini ada gitu? Karena Daud tidak pernah menduakan Tuhan. Bahkan ketika disuruh memilih antara dihukum oleh manusia dengan dihukum oleh Tuhan, dia memilih dihukum oleh Tuhan. Kalau kita baca pada pasal-pasal terakhir kan, dia bilang saya lebih baik dihukum oleh Tuhan karena saya percaya Tuhan akan mengampuni saya. Wow. Jadi hati dia itu selalu terpaut kepada Tuhan, berbeda dengan Saul yang selalu bercabang hatinya, yang selalu menduakan Tuhan, yang cenderung menduakan Tuhan, begitu juga dengan Salomo dan raja-raja yang lain. Tetapi Daud tidak pernah. Dia sangat cinta Tuhan, hatinya terpaut kepada Tuhan, sehingga itulah yang menjadi acuan bahwa dia adalah raja yang terbaik, dia adalah the man after God's own heart gitu. Kesalahannya ditinjau dari penilaian manusia memang tampak lebih fatal dibandingkan dengan Saul. Dia membunuh, ya, dia berzina. Tetapi keunggulannya di dalam hal tidak menduakan Tuhan itu tampaknya bagi Tuhan itu yang lebih penting. Dan dia ada pertobatan juga ya, maksudnya artinya dia menyesal waktu dia ditegur oleh Nathan kan? Benar, dan akhirnya itu semua diekspos. Dosa dan kesalahannya itu akhirnya diekspos begitu. Bahkan bukan cuma sehari 2 hari, sampai ribuan tahun, ini sudah 3.000 tahun masih terekspos kepada kita ini dosanya Daud, masih kita baca sampai sekarang. Iya kan? Dan anak-anaknya, brother, dan anak-anaknya. Dan anak-anaknya, iya. Impact-nya ya, maksudnya konsekuensi dan segala macam. Iya. Sangat-sangat parah sekali itu. Ya, saya setuju dengan itu, brother, karena waktu, kalau nggak salah dia minta sesuatu di ayat 24 terakhir, bukannya untuk dia, malah dia persembahkan kepada Tuhan gitu. Disitulah Tuhan langsung memulihkan, maksudnya tidak ada lagi plague itu kan. Betul. Jadi kan dia sudah ditawarkan agar mendapatkan tempat pengirikan itu secara gratis. Ya. Mendapatkan tempat pengirikan secara gratis, tetapi dia tidak mau, dia beli. Dia bilang dia mau beli. Ya. Itu tempat itu milik daripada seseorang bernama Arauna. Arauna inilah yang memiliki tempat pengirikan itu, di mana Daud mendirikan mezbah dan mempersembahkan. Diberikan gratis nggak mau, saya harus beli. Karena saya nggak mau kasih gratis kepada Tuhan. Saya nggak mau memberikan apa yang gratis. Wow. Dan di tempat itulah nantinya bait suci itu didirikan. Begitu. Ya, di lokasi pengirikan ini. Di lokasi di mana mezbah itu didirikan. Saya kembali memikirkan Daud yang sedang menggembalakan domba, terus tiba-tiba dipanggil untuk jadi raja. Saya nggak bisa habis pikir, maksudnya dia mimpi apa gitu kan, sampai akhirnya dia bisa sampai pada titik sekarang di 2 Samuel ini, brother. Iya, dan itu dia sebutkan di dalam puji-pujiannya, di dalam nyanyiannya. Nanti ada tercatat tentang bagaimana dia yang tadinya seorang gembala domba akhirnya dipilih menjadi raja memimpin bangsa Israel. Dan dia sangat mensyukuri itu. Dan dia juga menegaskan bagaimana Tuhan menolong dia, memberkati dia, mengalahkan musuh-musuhnya. Pribadi seperti Daud inilah yang dibutuhkan oleh Tuhan, yang sangat meninggikan Tuhan. Terlepas memang ada kekurangannya, tetapi dia sangat mengasihi Tuhan, sangat mencintai Tuhan. Tidak menduakan Tuhan, fokus kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Hancur di hadapan Tuhan. Seperti ini, brother. Wow.
Ya. Luar biasa. Ini dijelaskan sedikit nih, ada disebutkan juga Goliat, maksudnya apa disebutkan Goliat? Karena Goliat itu waktu itu sudah mati atau hanya tumbang aja ya? Karena kan ada di sini dikatakan Goliat juga raksasa. Orang-orang Filistin itu, apakah mungkin nama saja, nama umum atau bagaimana? Ya, jadi di dalam kitab 2 Samuel ini juga dikisahkan bahwa orang Filistin mempunyai lebih daripada satu raksasa. Jadi ada Oh, nama-nama yang lain dan kemungkinan Goliat yang ini adalah nama yang sama gitu, brother. oke. Jadi nama yang sama kan biasa muncul juga di dalam kehidupan orang yang dalam satu etnis atau dalam satu bangsa. Betul, Contohnya nama betul. Pierre ya mungkin bisa ada beberapa gitu. Tapi artinya mereka ini adalah raksasa-raksasa begitu, brother Pierre. Ya, mereka ini adalah raksasa-raksasa yang beretnis atau berkebangsaan Filistin. Jadi ada lebih daripada satu yang raksasa seperti itu. Tapi Daud mempunyai pahlawan-pahlawan yang luar biasa seperti Triwira, Tridasawira, yang 3 orang itu yang pahlawannya itu ya. Kemudian ada 30, 37, ya lebih besarnya lagi angkanya 37, termasuk Benaya juga ada di situ. Yaitu adalah pahlawan-pahlawan yang luar biasa di dalam berperang. Mereka mempunyai keimanan dan kepercayaan yang teguh bahwa ketika mereka berperang di dalam nama Tuhan dalam konteks mengusir bangsa-bangsa penyembah berhala dari tanah perjanjian, mereka menang. Bahkan ada cerita di mana pahlawan-pahlawan ini ketika sudah ditinggalkan bangsa Israel, dia tetap maju. Artinya kepercayaannya begitu tinggi. Contohnya Eleazar yang tadinya udah maju berperang. Yang lain sudah mundur, dia maju. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada dia dan akhirnya orang Israel ikut-ikutan lagi yang tadinya sudah mundur gitu. Ya ini kan adalah perang rohani, perang iman ya. Meskipun dalam konteks kita tidak bisa digunakan karena ini adalah dalam konteks mengusir penyembah berhala dari tanah perjanjian sesuai janji Tuhan gitu. Ya, Daud ini juga yang membuat Israel bersatu ya, brother ya. Betul. Dan itu juga peran daripada Abner yang tadinya ketika dia sudah melihat bahwa Isi-Boset itu kan tidak capable, tidak cocok. Dan Isi-Boset itu mencurigai dia, menuduh dia yang bukan-bukan. Lalu Abner datang kepada Daud dan Abner sudah berkomunikasi dengan bangsa-bangsa suku-suku yang lain termasuk Benyamin dan mereka setuju untuk mendukung Daud. Tetapi Abner tidak sempat melihat bagaimana mereka bersatu karena dia dibunuh oleh Yoab begitu. Tapi pada dasarnya yang lain sudah setuju karena selama ini kan mereka sudah melihat bahwa Daud ketika berperang membantu Saul di dalam peperangan dia kan selalu menang sampai muncul nyanyian Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa begitu. Iya. Jadi prestasi Daud mereka sudah tahu, jadi mereka merasa pantas Daud yang akan menjadi pemimpin mereka begitu. Ya, betul, Renai. Saya terharu juga waktu dia itu mengampuni Mephiboset ya, dan bahkan mengurus dia, anak dari Jonathan yang cacat ini, brother. Benar. Jadi selama ini kan ketika raja berganti, ketika dinasti berganti, maka yang lama itu biasanya dihabisi semua. Biasanya agar apa? Agar tidak mengganggu kepemimpinan yang baru. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Daud tidak melakukan itu. Jadi ketika Isi-Boset misalnya, ketika ada juga orang Benyamin yang mengejek Daud, Iya, betul. ya dia tidak membunuh, tidak menghabisi mereka. Begitu.
Mephibosheth justru dibawa ke istana, boleh makan di istana, dan kemudian dibantu pengelolaan harta bendanya oleh budak daripada Saul yang menjaga Mephibosheth, budak daripada Jonathan, begitu. Bahkan terakhir-terakhir kalau nggak salah ada dari musuh Saul juga meminta keluarganya Saul untuk dibunuh, brother. Ya, itu orang Gibeon. Jadi kan sebagai raja, fungsi daripada raja itu juga adalah untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam komunitas. Contohnya ketika kita melihat bagaimana orang-orang Israel mau menghadap raja untuk meminta keadilan atau meminta persoalan-persoalannya dapat diatasi secara hukum yang sesuai dengan Taurat, begitu kan? Lalu dihadang oleh Absalom di pintu gerbang. Jadi Absalom yang menangani kasus itu. Jadi dia seperti mengambil kredit daripada penanganan kasus-kasus itu. Dia seperti hakim di era Musa. Kalau kita belajar di era Musa itu kan ada hakim-hakim yang menangani persoalan-persoalan komunitas, persoalan hak milik, dan lain sebagainya. Nah, itu ditangani oleh Absalom. Dia mencuri hati bangsa Israel sehingga dia kelihatan lebih peduli daripada ayahnya. Begitu. Nah, besar kemungkinan bahwa orang Gibeon ini datang kepada Daud dan mengajukan kasus atau persoalan mereka bahwa mereka pernah akan dihabisi oleh Saul. Lalu bagaimana keadilannya, begitu. Lalu bagaimana, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi ketidakadilan selama ini. Karena kalau kita membaca di era terdahulu itu nyawa ganti nyawa itu sepertinya sudah biasa, brother. Wow. Nyawa ganti nyawa itu sudah biasa di era dahulu. Malah di dalam Taurat kan dibilang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Karena itu yang dipandang adil ketika itu. Supaya juga orang haruslah berhati-hati di dalam bertindak terhadap satu sama lain. Begitu juga dengan kasus perbuatan-perbuatan yang tidak sengaja diberikan satu tempat untuk melarikan diri. Seperti tanah-tanah di mana mereka bisa melarikan diri. Ya kan? Yang waktu itu kita pernah pelajari, ya. Betul. Iya. Karena ada kebiasaan itu. Jadi dendam itu harus dibalaskan. Makanya nanti Yoab yang membunuh Abner pun, membunuh Abner dan Amasa pun, dia nanti juga dibunuh oleh raja-raja, di kitab raja-raja. Dia juga dibunuh oleh Benaya atas instruksi daripada Daud dan Salomo. Begitu. Wah. Jadi ini berbicara tentang keadilan, karena dulu Saul sempat hampir mengenyahkan semua orang Gibeon. Berarti sudah banyak yang dibunuh. Gitu. Jadi Saul cukup banyak juga membunuh orang, ya, yang masih dalam komunitasnya, gitu. Termasuk imam, keluarga imam daripada orang tua Imam Abiatar, Ahimelek, ya. Dan imam-imam yang lain, gitu. Iya, brother. Saya merasa belajar satu kisah yang luar biasa dari Samuel ini, maksudnya dari kitab Samuel. Ada hal-hal yang saya takut juga melihatnya terjadi seperti ini, gitu kan, maksudnya
anak-anaknya bisa berlaku itu, tapi melihat Daudnya juga punya hati yang luar biasanya. Jadi kayak ada campuran di dalamnya gitu. Tapi ada juga berkat, tapi ada juga konsekuensi dan segala macam. Buat berpikir banyak juga tentang Tuhan dalam hal ini, brother. Benar. Jadi ketika kita membaca kitab nabi-nabi, termasuk kitab Samuel, kita harus tetap melihat pada konteks Taurat dan Tanah Perjanjian. Jadi waktu di Taurat kan kita sudah belajar bahwa ketika bangsa Israel melakukan apa yang dikehendaki, yang diperintahkan Tuhan, maka mereka diberkati. Ketika tidak, maka mereka akan mendapatkan konsekuensinya, mendapatkan hukuman, disiplin, mendapatkan kutukan, seperti itu. Jadi ini harus tetap kita bawa di dalam pembacaan kitab para nabi, karena kitab para nabi itu berbicara tentang bagaimana mereka melanggar peraturan, melanggar perintah-perintah Allah, bagaimana nabi membantu mereka untuk kembali, dan bagaimana orang yang melakukannya diberkati. Jadi pasal 1 sampai pasal 10 mau berbicara tentang Daud yang diberkati karena dia melakukan hukum, karena dia melakukan Taurat Tuhan. Pasal yang ke-11 sampai pasal yang terakhir berbicara tentang disiplin, terutama sampai pasal 20 berbicara tentang disiplin, konsekuensi karena tidak melakukan Taurat Tuhan. Ada positive reinforcement pada pasal 1 pasal 10, pasal 11 sampai pasal 20 negatif reinforcement. Tapi tetap kerinduan Tuhan adalah agar umatnya kembali seperti halnya Daud, kan begitu. Jadi ini mengingatkan kita agar kita selalu melakukan perintah-perintah dan kehendak Tuhan. Seperti halnya Yesus di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus kan mengatakan, kalau kamu mengasihi saya, kamu akan melakukan perintah-perintah saya. Jadi Yesus ini kan adalah kesempurnaan, adalah penggenapan daripada Taurat. Pengajaran-pengajarannya, cara hidupnya itu adalah kesempurnaan, penggenapan daripada Taurat itu, Taurat moral. Taurat seremonial dan ritualnya adalah penyalibannya. Dia menjadi korban, dia menjadi imam besar, dia menjadi bait suci. Tapi Taurat moralnya adalah pengajaran Yesus dan cara hidupnya. Sorry brother, saya nggak tahu peralihan dari Samuel ke Nathan. Samuel ke Nathan peralihannya memang tidak disebutkan. Memang tidak disebutkan karena Nathan itu nanti tampil ketika Daud melakukan dosa, jatuh ke dalam dosa. Begitu. Tetapi Nathan tampaknya sudah familiar, sudah dekat dengan kerajaan, sudah dekat dengan Daud. Karena nanti ketika ada peralihan dari Daud kepada Salomo, nanti Nathan dipanggil juga. Gitu. Jadi Nathan ini seperti Nabi Yesaya yang memang dekat dengan lingkungan kerajaan. Jadi Nabi itu ada yang dekat dengan lingkungan kerajaan, ada yang dekat dengan lingkungan masyarakat biasa. Yesaya itu dekat dengan lingkungan kerajaan. Daniel dekat dengan lingkungan kerajaan. Yehezkiel dekat dengan masyarakat biasa. Jadi ada nabi itu ada ya enggak satu, enggak dua gitu. Bisa beberapa di dalam komunitas Israel. Begitu. Yes, brother. Thank you so much. Kita sudah bahas ini. Sorry, jadi kita penulisnya ini Samuel siapa, brother? Penulisnya tidak diketahui, tetapi yang pasti Tuhan Yesus dan para rasul menerima bahwa kitab Samuel ini adalah merupakan bagian daripada kanon perjanjian lama. Mungkin tidak kelompok ya. Tidak ada perdebatan, ya, tidak ada perdebatan mengenai 2 Samuel ini, ya. Oke. Mungkin kelompok dan sebagai dokumentasi dari kerajaan ini, brother ya, mungkin. Iya.
Bisa jadi. Bisa jadi. Memang ini dipegang kan oleh setiap orang Yahudi, ini merupakan satu buku yang selalu menjadi kisah sejarah kan yang penting. Dan Benar, mereka percaya terjadi. benar. Ya. Jadi memang sudah termasuk di dalam kitab-kitab yang sudah baku dan diterima, dan Tuhan Yesus tidak pernah mempersoalkan itu. Tuhan Yesus hanya mempersoalkan interpretasi terhadap kitab perjanjian lama, tidak pernah mempersoalkan perjanjian lama itu sendiri. Begitu. Brother, kita berdoa. Baik, silakan. Terima kasih Tuhan untuk karunia-Mu. Terima kasih untuk Brother Naik yang selalu memberikan kita, Tuhan, kesempatan untuk semakin bisa mengerti. Tuhan pakai dia, Tuhan, dengan pengetahuan yang luar biasa. Biarlah kami selalu mau senantiasa Tuhan belajar terus dari firman-Mu ini. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Terima kasih untuk pelayanan yang kami berikan. Kami mohon Tuhan bahwa ini untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk selalu mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, brother.